Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah disampaikan pada hari ini. Sebagian ada yang hari ini tarwiyah, ada yang arafah. Jadi ada yang puasa arafah, ada yang puasa tarwiyah. Dua-duanya manfaatnya sangat besar insyaallah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita sampai hari raya Id dalam kondisi sehat dan bisa melaksanakan seluruh rangkaian sholat Id serta penyembelihan hewan kurban sampai selesai dan menambah ibadah kita setelahnya sampai akhir bulan Al-Muharram, Dzulhijjah Al-Muharram, masih dalam bulan-bulan hurum insyaallah. Dan ibadah kita pagi ini insyaallah menjadi ibadah yang agung karena beribadah di hari-hari yang utama. Bermajelis adalah bagian yang utama. Sebagaimana kita tahu, kita berkumpul seperti ini membahas kitabullah, membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Allah janjikan kepada kita 4 hal yang kita sudah sama-sama tahu insyaallah, dan kita laksanakan di hari yang sangat istimewa. Semoga Allah terima amal kita, menjadi bekal kita, dan menjadi salah satu amal yang terbaik insyaallah. Kemarin sudah sampai hak yang kelima insyaallah. Ini di Kitabul Jami, masih di hadis yang pertama. Fa'idha marid fa'udhu. Jikalau saudara kita sakit, saudara muslim kita sakit, maka jenguklah dia. Nah, apa hukum menjenguk orang sakit? Maka para ulama menyebutkan hukum asal menjenguk saudara muslim yang sakit adalah fardu kifayah. Berarti kalau sudah ada yang menjenguk, yang lain gugur. Yang tidak boleh adalah ketika ada saudara muslim kita sakit, sama sekali nggak ada yang menjenguk, itu nggak boleh. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Tentu kita nggak mengambil resiko. Kita tidak tahu yang bersangkutan sudah dijenguk atau belum. Maka begitu tahu bahwa saudara kita sakit, saudara muslim ya, saudara muslim kita sakit, bukan hanya saudara atau kerabat nih, saudara muslim kita sakit, maka usahakan kita menjenguknya. Yang pasti jangan sampai tidak ada satu orang pun tidak menjenguk. Nah ini masalah ini, karena sekali lagi hukum asal menjenguk orang sakit adalah fardu kifayah. Fardu kifayah. Kalau kita mendengar fardu kifayah, meskipun secara hukum asal gugur yang lain ketika sudah ada yang melakukan, tapi kan yang dapat pahala yang melakukan. Sebagaimana sholat jenazah, itu juga fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mensolati, maka bagi yang lain gugur. Tapi ingatlah, yang mendapatkan pahala yang mensolati. Jadi kepentingannya kembali kepada kita pribadi. Maka kalaupun hukumnya fardu kifayah, kita lakukan. Kenapa? Kembali ke kita pahalanya. Saya dipahami gitu. Gugur secara kewajiban, tetapi yang mendapatkan pahala adalah pelakunya, subjeknya. Makanya kita menjadi subjeknya, kita menjadi orang yang melakukan itu. Sekaligus saya mengingatkan, sebagaimana saya ingatkan dulu, bahwa masih menjadi budaya di Indonesia secara umum, termasuk Jogja, banyak orang yang menjenguk atau melayat itu nggak nyolati. Nah ini kan harus dibetulin, apalagi ibu-ibunya jarang banget yang nyolati orang yang meninggal. Barusan kemarin aja saya layat, masih banyak yang hanya datang duduk ngerokok-rokok tok gitu. Lantas maksud di pengumuman di masjid-masjid bahwa untuk memberikan penghormatan terakhir itu yang mana gitu. Memberikan penghormatan terakhir kepada mayit, penuhi haknya dia, yaitu disolati dan kalau bisa diiringi jenazahnya. Setelah kita belajar ini, maka kita layat sebisa mungkin sampai mengiringi jenazahnya, karena itu haknya dia. Nanti di hak ke-6 kan kita mengiringi jenazahnya. Tentu saja kalau kita punya kondisi yang memungkinkan. Jadi sekali lagi, hukum asal menjenguk adalah fardu kifayah. Maka kita berusaha melakukan karena yang dapat pahala adalah pelakunya. Salah satu akhlak Rasulullah Muhammad SAW
yang paling menonjol di antaranya adalah menjenguk orang sakit. Di antara menjenguk orang sakit, beliau Rasulullah Muhammad SAW itu memberikan penekanan yang khusus, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu, bahwa khusus di hak 5 ini, di sini saja di Kitabul Jami itu dibahas 16 halaman, berarti 8 lembar. Itu hanya membahas masalah hak yang kelima, menunjukkan bahwa hak yang kelima ini sangat penting di sisi Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana saya ceritakan minggu lalu pula, memang betul saya mengalami masa yang seperti itu, memang betul harus dibantu oleh kaum muslimin yang lain. Telah banyak datang perintah dari Nabi Muhammad SAW untuk menjenguk orang yang sakit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib. Ini salah satunya, ini hadisnya sangat panjang, saya bacakan artinya. Rasulullah Muhammad SAW dari Al-Bara bin Azib memerintahkan kami melakukan 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Apa perintahnya? Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit pertama, kemudian mengiringi jenazahnya, mendoakan orang yang bersin, menunaikan sumpah, menolong orang yang dizalimi, memenuhi undangan dan menebarkan salam, sebagaimana di hadis utamanya, 6 hak muslim atas muslim yang lain. Di sini disebutkan 7 hal yang diperintahkan Rasulullah, diantaranya adalah menjenguk orang sakit. Kemudian hadis yang kedua dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah bersabda, berilah makanan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan. Sekali lagi, di dalam hadis ini ada kata-kata wa'udu marid, yaitu menjenguk orang yang sakit. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, jenguklah orang yang sakit dan iringilah jenazah. Hal itu dapat mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi yang pertama disebutkan di hadis ini adalah udul marid, yaitu jenguklah orang yang sakit. Ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah menyampaikan 3 perkara yang semuanya hak bagi setiap muslim, yaitu yang pertama menjenguk orang yang sakit, mengiringi jenazah, dan menjawab orang yang bersin jika dia memuji Allah. Ini hadisnya semisal. Ini menunjukkan ketika hadis disebutkan berulang-ulang Rasulullah, penekanannya berarti luar biasa. Dalam banyak kesempatan Rasulullah menyampaikan tentang jenguklah orang sakit, menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit, menjenguk orang sakit. Itu menunjukkan bahwa ini hal yang agung di sisi Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali sahabat yang meriwayatkan hal ini dengan berbagai macam redaksi. Sekali lagi ditekankan, banyak sekali sahabat yang meriwayatkan tentang jenguklah orang yang sakit dengan berbagai macam redaksi. Barusan saja kita sebutkan 4 hadis. Semuanya menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang ditekankan oleh Rasulullah adalah menjenguk orang sakit. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa hal ini sangat penting di sisi Nabi Muhammad SAW. Al-A'mash pernah berkata, kami duduk di majelis, kemudian seperti ini, kemudian jika kami kehilangan salah seorang di antara kami 3 hari, maka kami akan bertanya tentangnya. Jika dia sakit, maka kami akan menjenguknya. Ini kebiasaan di zaman Rasulullah. Seperti misalnya begini, kita sudah hadir seperti ini, biasa tiba-tiba ada yang kok nganti telung dinora ketemu, gitu. Misalnya sholat berjamaah, kok sampai 3 hari nggak berangkat berjamaah, maka wajiblah buat kita untuk menanyakannya. Kemudian kalau dia sakit kita jenguk. Gitu. Nah, ini adab dan akhlak yang luar biasa. Di zaman Rasulullah dulu, sebagian besar sahabat dan para salaf pun demikian memandang besarnya pahala menjenguk orang sakit, sehingga mereka memberi perhatian khusus pada perkara ini. Hal ini dikarenakan Rasulullah Muhammad SAW memberikan perhatian khusus terhadap perkara ini. Tidak mungkin Rasulullah memberikan perhatian khusus terhadap sesuatu kecuali pastilah sesuatu itu sangat spesial. Oleh karenanya Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, dan ini salah satu hadis ini meriwayatkan salah satu keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu.
Ketika Rasulullah bertanya, "Man asbaha minkum al-yauma shaiman?" Siapa yang hari ini berpuasa? Maka kemudian qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, "Ana, saya hari ini puasa." Ini masya Allah ya, ini masya Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, bertanya lagi, "Faman tabi'a minkum al-yauma janazah?" Siapa yang hari ini sudah mengiringi jenazah? Qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu, "Ana, saya." Masya Allah nih Abu Bakar. Kemudian berkata lagi, "Siapa yang hari ini memberikan makan kepada orang miskin?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Lalu bertanya lagi, "Siapakah di antara kalian yang hari ini sudah mengunjungi orang sakit?" Abu Bakar kembali mengatakan, "Saya." Maka Rasulullah kemudian di akhir hadis mengatakan, tidaklah ciri-ciri tersebut berkumpul pada diri seseorang kecuali dia akan masuk surga dengan sangat mudah. Itu. Jadi setiap kita tentu saja ingin masuk surga, ini kan poinnya kan itu. Dan di sini disebutkan tidaklah berkumpul kepada orang yang melakukan puasa, kemudian mengiringi jenazah, menjenguk orang sakit, memberi makan kepada orang miskin, kecuali kepada dia pasti akan dimudahkan dalam proses masuk surganya. Ini kebetulan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang melakukan itu semua. Ini yang membuat para sahabat iri kepada Abu Bakar, karena dalam satu hari dia itu semua dilakukan. Makanya kalau ada kesempatan orang sedo ya kita, itu kan kesempatan berarti. Pas lagi puasa, pas ada orang meninggal, pas ada orang sakit, itu. Ini kesempatan kita mengumpulkan sebagaimana di dalam hadis ini, masya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa. Ini kan nggak mudah nih, dalam satu waktu. Nah, sama sedoyo disebutkan dalam kitabnya, saat ini kehidupan kita banyak diisi dengan berbagai macam hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Kondisi sekarang kenyataannya kan, banyak sekali hal yang membuat kita lupa dengan akhirat. Ini sudah menjadi kondisi akhir zaman, bahwa kesibukan kita, pekerjaan kita, atau teknologi lah ya, teknologi dengan gadget yang kita punya, HP yang kita punya, itu kita itu susah untuk ingat akhirat itu. Karena memang yang dihadirkan itu dunia terus. Ngelihat TV, perdebatan, ambil waktu kita. Kemudian kita punya grup, informasinya cepat banget, sing gambar lah, sing ini itu tahu-tahu hilang 1/4 jam. Nah, secara umum pokoknya kehidupan zaman sekarang itu memang membuat kita tuh jauh dari akhirat. Kehidupan kita sekarang diisi dengan berbagai macam berita yang tidak ada hentinya. Sing berita sakit lah, berita kelitih lah, berita macam-macam pokoknya. Sehingga kita itu hatinya itu tidak terpaut dengan akhirat. Kemudian ditambah lagi persoalan di diri kita yang selalu ingin tahu itu berita itu. Gitu. Kita tuh kan secara asal kadang-kadang pengen mengetahui ini, pengen mengetahui. Ada berita ya pengen ngerti, ada berita pengen ngerti. Padahal bisa jadi berita itu nggak terlalu penting buat kita. Nah, itu semua akan menghasilkan kelalaian. Ini orang yang ngaji harus paham ini. Itu semua yang tadi disebutkan tadi itu, segala macam berita, segala macam urusan-urusan dunia itu produk akhirnya tuh membuat kita tuh lalai. Maka ingat, mix start from ending, mulai dari akhirnya ini saya seperti ini lalai enggak gitu. Itu yang dikatakan babul ilmu qabla al-qouli wal amal, bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan. Sebelum kita melakukan tindakan nonton, tindakan mengikuti berita, ingat ini bikin lalai saya apa enggak gitu. Kan eman-eman seperti hari ini misalnya kita tahu kalau yang menganggap hari ini adalah hari Arafah, berarti hari ini puasanya akan menutup atau menghapus dosa setahun lalu, setahun yang akan datang. Pun demikian hari Tarwiyah juga, puasa juga besar sekali manfaatnya. Kan eman-eman kalau kemudian hari ini kita nggak maksimalkan. Hari ini hari penting ya, hari penting. Jangan sampai
semua berita dan lain sebagainya itu membuat kita lalai. Ingat, semua itu tadi disebutkan produk akhirnya adalah kelalaian. Makanya jangan sampai kita terjebak pada hal yang sedemikian. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan untuk menyisihkan waktu sebulan sekali pergi ke rumah sakit dalam rangka menjenguk orang sakit. Karena hal itu memiliki dampak yang besar bagi kita. Kita bisa mengetahui karunia Allah yang diberikan pada kita berupa kesehatan. Bapak Ibu sedoyo, bapak-bapak sedoyo, ibu-ibunya nggak ada. Mahkota yang selalu dipakai tetapi tidak terlihat oleh orang yang pakai itu sehat. Mahkota itu kan barang mewah, kemuliaan. Mahkota yang selalu dipakai oleh seseorang tapi orang itu jarang bisa melihatnya, itu adalah kesehatan. Yang bisa melihat siapa? Orang yang sakit. Itu. Makanya para ulama menyebutkan usahakan minimal sebulan sekali itu datang ke rumah sakit. Ya, sampai segitunya loh para ulama. Jadi jangan biarkan kita setahun nggak pernah melihat kondisi orang yang di rumah sakit, itu jangan. Sempatkan pokoknya, kalaupun di sana nggak adanya sempatkan. Memang benar itu, memang benar nggih. Saya ketika saya cerita tentang Fatimah itu, ketika saya berhari-hari di sana ya menjelang hampir 1 bulan, itu memang kita tuh dibuat ya Allah bersyukurnya orang di luar yang nggak sakit. Ya Allah, ada yang sudah terkapar, ada yang datang tahu-tahu putus kakinya. Beberapa kali waktu saya di sana itu di UGD ada yang kecelakaan lah, ini semacam-macam. Maka ketahuilah mahkota, keistimewaan yang selalu dipakai oleh orang, tapi orang itu jarang bisa melihatnya, kecuali orang yang tidak pakai malah justru adalah kesehatan. Nikmatani magbunun fihi makatsirun minan nas. 2 nikmat yang selalu dilupakan oleh manusia adalah waktu luang dan sehat. Waktu luang dan sehat. Al-faro wal sihat. As-sihatu wal faro, yaitu sehat dan waktu luang. Itu nikmat yang orang lain yang bisa lihat. Ya. Orang yang sibuk itu akan mengatakan, duh penake yo jenengan yang longgar waktunya, kan gitu. Andai saya seperti itu, masya Allah, kan gitu. Ketika saya belajar di Maha dulu, sampai-sampai saya bilang sama istri saya itu, sebagaimana ucapan para salaf, andai ada orang jual waktu, saya beli, istilahnya begitu. Saking pengennya punya waktu tambahan. Lah gimana ngapal hadis, ngapal Quran, itu kan butuh waktu itu. Kadang-kadang sehari, ya tahu-tahu sudah sore lagi, baru dapat sekian ayat. Sampai-sampai di dalam hati itu, andai ada orang yang bisa jual waktu, gitu, tak beli waktunya biar saya pakai, gitu kan. Itu saking betapa 2 hal ini memang sering diabaikan oleh manusia secara umum. Para ulama menyebutkan faedah atau manfaat orang yang menjenguk orang sakit. Yang pertama, dia akan mendapatkan pahala yang banyak. Nanti saya sebutkan hadisnya. Banyak sekali hadis yang menyebutkan betapa besarnya pahala buat orang yang menjenguk orang sakit. Kemudian yang kedua yang tadi saya sebutkan, dia akan menjadi orang yang pandai bersyukur. Di antara supaya kita bersyukur, tentu saja kita melihat yang kita punya orang lain nggak punya. Itu misalnya tadi di rumah sakit orang terkapar, kita jadi bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Jangan kok ya itu yang besar, gigi aja lah, jangan sakit gigi aja. Melihat orang sakit gigi ya, gitu kan. Kita yang giginya sehat, alhamdulillah bisa merasakan ya Allah bersyukurnya saya giginya sehat. Ya, jangan lagi kok gigi cuma wudun, tahu wudun nggak? Wudun itu apa kalau bahasa Indonesianya? Bisul. Nah, bisul itu kan, aduh kalau di tempat yang nggak pas itu kan sholatnya kangelan. Ya. Jadi dengan melihat seperti itu, produk yang kita hasilkan adalah bersyukur. Maka sekali lagi Rasulullah menyampaikan kesehatan adalah kenikmatan yang sering kita lupakan. Nikmatani magbunun fi makatsirun minan nas. 2 kenikmatan yang banyak manusia tertipu pada keduanya, yaitu al-sihatu wal faro. Ini Rasulullah yang menyampaikan loh. Kita tahu nggih, setiap apa yang disebut Rasulullah konsekuensinya adalah kita imani, kita benarkan. Ini Rasulullah menyampaikan bahwa 2 nikmat yang sering membuat manusia tertipu. Ini Rasulullah yang menyampaikan, berarti banyak manusia yang tertipu, yaitu
al-sihatu wal faro, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ingat-ingat kalau kita punya dua ini jangan sampai kita tertipu. Ya. Harus memanfaatkannya maksimal. Ya. Karena Rasulullah menyampaikan demikian. Kemudian banyak orang yang memiliki kesehatan dan waktu luang akan tetapi tidak dimanfaatkan. Banyak orang yang mempunyai kesehatan dan waktu luang tidak dimanfaatkan. Terlebih kita tahu a'maru ummati ma bain sitin ila sab'in, umur umatku antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik, sedikit yang dilebihkan dari angka itu sidik. Yang lebih dari 70 itu sedikit. Kalaupun ada sudah kurang sehat. Okay. Maka ketika ada sehat dan waktu luang berkumpul jadi satu, itu gunakan. Jangan sampai kita nggak menggunakan untuk hal yang bermanfaat. Rasulullah bersabda, wahud min sihatika qabla sakomi. Kata Rasulullah, dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Dan manfaatkanlah sehatmu sebelum datang sakitmu. Adalah sebuah keniscayaan kita itu bakal sakit. Apalagi kalau sakitnya di waktu yang penting. Ya Allah, kadang-kadang eman-eman gitu. Saya tadi agak grogi, makanya saya bilang ke Mas Yudi, Mas saya datang jam 5-an ya. Karena apa? Apa namanya? Tiba-tiba agak pening gitu. Saya khawatir gitu. Hari yang penting kok saya harus pening, kan khawatir. Agak stressing sedikit. Saya kadang-kadang kalau menghadapi hari-hari penting itu kalau sampai kurang sehat itu eman-eman gitu rasanya tuh, eman-eman. 2 hari ini sampai nanti hari Id kan hari-hari penting. Kalau sampai kita kurang sehat rasanya eman-eman banget nih, Masya Allah. Kita tahu nih keutamaannya nih. Ma min ayamin al amalu sholihu fiha ahabu ilallah min hadil ayam yakni yaumul asr. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibandingkan hari yang 10. Yaitu sekarang kita termasuk di dalamnya. Setiap amal soleh akan dilipat-lipatkan pahalanya, dicintai oleh Allah. Sedekah kita mungkin yang hanya 50.000 itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan jihad fisabilillah, Bapak-bapak sedoyo, bayangkan. Apalagi puasa kita, Masya Allah. Makanya mohon kepada Allah biar sehat. Tadi yang saya mintakan kepada Allah itu, pengen hari ini itu pokoknya sehat, sempurna sehatnya. Semoga Allah dengar dan kabulkan insya Allah. Kemudian faedah atau manfaat yang kembali kepada orang yang sakit. Tadi kan faedah untuk orang yang menjenguk, itu baru permulaan. Nanti saya sebutkan banyak sekali. Ini untuk orang yang sakit. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala berkata, musibah yang menimpamu, yang membuatmu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa berzikir atau mengingat kepada Allah. Ini kalimatnya sangat indah. Musibah yang membuat kita menjadi ingat kepada Allah, zikrullah, lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lupa berzikir kepada Allah. Nah ini rumus kebalikannya adalah kalau musibah saja yang membuat kita ingat kepada Allah sangat baik, apalagi kalau nikmat membuat kita ingat kepada Allah. Paham maksudnya nggih? Kalau ada orang kena musibah, kemudian dia jadi berzikir, jadi salat malam, minta ampun, kemudian dia bertobat, itu lebih baik dibandingkan nikmat yang justru membuat dia lupa. Nikmat yang membuat dia lupa. Misalnya sehat malahan tulan-tulan karu-karuan, plesir-plesir habis waktu. Ya kan? Tetapi kalau ada sebuah nikmat kok menambah kita semakin dekat dengan Allah, itu tentu saja lebih baik lagi. Jadi kita yang sudah ngaji itu berpikir lebih jauh lagi maksudnya. Bukan hanya musibah yang membuat kita ingat kepada Allah, tapi demikian juga nikmat. Ketika kita sehat, makin kita ingat sama Allah, bersyukur, ya Allah saya sehat. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, ini perkataan yang juga Masya Allah laula seandainya bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia, jika bukan karena ujian-ujian dan musibah-musibah dunia,
maka seorang hamba akan ditimpa penyakit yang sombong, ujub, kezaliman, dan hati yang keras. Ini penting diperhatikan, Bapak Setuju. Ini penting diperhatikan. Makanya ketika Rasulullah ngintip sorga, penduduknya banyak orang fukoro, banyak orang-orang miskin. Mengapa? Ini orang-orang yang terbatas nikmatnya kan, orang-orang miskin ini. Sebagaimana saya pernah ceritakan dulu, orang miskin sakit, maka dia akan mengatakan ke istrinya, "Bu, tolong jikuk banyu putih. Saya tak berdoalah, bismillah, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian bermohon kepada Allah, dengan itu dia sembuh." Ya kan? Maka sandaran dia kepada Allah itu luar biasa. Wong miskin, rumah sakit ora iso. Sebaliknya orang kaya, ketika sakit dia akan mengatakan, "Bu, siap ke supir bilang tuh saya mau ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit." Dia lupa bahwa yang menyembuhkan dia itu Allah. Jadi mendahulukan Allahnya tuh kurang kalau orang yang justru nikmatnya banyak. Ini udah mafhum. Rasulullah ditanya tentang afdol mana orang miskin bersabar dengan orang sehat bersyukur. Orang miskin bersabar atau orang kaya bersyukur. Maka secara hukum asal orang yang kaya bersyukur itu lebih afdol dibandingkan orang miskin bersabar. Miskin kan kudu sabar, kaya tuh kudu syukur. Afdol mana di antara keduanya? Afdol yang kaya bersyukur. Tetapi sejarah mencatat orang kaya bersyukur itu sedikit itu. Itulah kenapa kok banyak fukoro yang masuk ke surga. Nek wong miskin bersabar tuh lazim. Makanya dikatakan, jika bukan karena sakitmu, ujian-ujian, musibah, niscaya engkau akan menjadi orang yang sombong dan ujub. Ini asalnya manusia begitu. Begitu diberi kelonggaran, kekayaan, kesehatan, dia itu akan lupa kepada Allah. Ini asalnya manusia seperti itu. Demi Allah, Pak, seandainya bukan karena ujian-ujian yang saya terima, mungkin saya juga termasuk di dalamnya. Saya mungkin nggak akan belajar agama. Saya mungkin akan ujub, tidak kerasa, ujub yang tidak kerasa. Bayangkan, saya sekolah SD rankingnya nggak pernah lah ranking jelek, ranking ya 1, 2, 3. SMP juga begitu. SMA agak turun SMA, tapi di SMA favorit juga. Kuliah di UGM. Kalau kemudian masih kuliah waktu itu sudah lumayan kaya. Semester 4 sudah punya truk sendiri, punya ini sendiri. Seandainya Allah nggak uji dengan musibah yang menimpa, maka saya akan menjadi orang yang sombong, nggak kerasa. Ingat sombong yang kita nggak kerasa, meremehkan nikmat, meremehkan orang yang tidak punya mungkin. Maka dikatakan, jika bukan karena ujian-ujian dan musibah dunia, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit sombong, ujub, kezaliman seperti Fir'aun. Fir'aun itu terkumpul sombong, ujub, kezaliman itu di Fir'aun. Dia diraja, bayangin, menguasai lebih dari separuh dunia kerajaannya, sebagaimana Namrud. Apa yang terjadi? Nah, ini yang saya katakan, memang betul orang sehat bersyukur, orang kaya bersyukur lebih afdol dibandingkan orang sakit atau orang miskin bersabar. Tetapi ketahuilah, sejarah mencatat bahwa orang sehat, kuat, kaya bersyukur itu sedikit, itu maksudnya. Maka penduduk surga itu banyak diantaranya orang-orang fukoro. Ya tentu saja kita berharapnya kalau pada Allah ya jadi orang kaya bersyukur, tentu saja. Tetapi faktanya tidak demikian. Korun, bayangkan, kekayaan kurang bagaimana? Yang gotong kuncinya aja harus sekian banyak orang, kunci gudang kekayaannya. Tapi ketika ditanya dari mana kau mendapatkan ini, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya kekayaanku ini aku peroleh karena aku tuh pinter, karena saya punya ilmu. Cuma sekarang ya patut, saya profesor, saya S3, saya S2, saya ahli manajemen, patutlah saya jadi orang kaya. Nah itu, ini kan masalah, sombong tuh berarti. Dia tidak merasa bahwa kenikmatan yang dia peroleh itu dari Allah, tapi dari dirinya. Itu kesombongan luar biasa, ditenggelamkan. Makanya ada
harta korun katanya, padahal di sana bukan di sini. Karena sejarah itu tadi dia ditenggelamkan. Penyakit-penyakit tersebut sebab kebinasaannya cepat atau lambat. Diketahui kalau kita terjangkiti penyakit tadi itu, penyakit sombong ujub, maka ketahuilah kebinasaannya itu sudah dipastikan. Orang yang sombong, yang ujub, orang yang kezaliman, maka ketahuilah kafarahnya akan segera Allah datangkan cepat atau lambat. Jadi lebih membahayakan daripada musibah mungkin yang Allah timpakan kepada kita. Karena kalau sudah terjangkiti sombong itu miliknya Allah. Dilemparkan ke neraka jahanam kalau kita punya sombong. Sedikit pun sombong, neraka jahanam. Maka di antara rahmat Allah yang Maha Penyayang, Allah memberikannya sesekali waktu orang diberi musibah sebagai obat, sebagai obat yang menjadi imun bagi setiap orang yang kena penyakit itu. Jadi ketahuilah musibah yang kita terima itu, ya termasuk di dalamnya adalah sakit, adalah obat dari Allah terhadap penyakit tadi, terhadap penyakit kesombongan, ujub dan kezaliman. Masya Allah. Makanya kalau kita mengetahui ini, kita wajiblah, intinya cuma sabar syukur gitu aja pokoknya hidup itu. Nggak ada pilihan lain. Dan Bapak-bapak sedoyo, ini adalah fakta yang sesungguhnya. Sekali lagi, orang miskin atau orang sakit bersabar itu banyak. Tetapi orang sehat, orang kaya bersyukur itu faktanya sedikit. Ini fakta ini, Bapak-bapak. Makanya kita ngaji seperti ini dalam rangka supaya bisalah mudah-mudahan Allah bimbing kita menjadi orang yang sehat, kaya dan bersyukur. Kalau nggak ada yang ngingetin begini tuh kita itu lupa. Yakin banget. Kita merasa nggak butuh kok. Banyak tuh orang-orang pejabat, orang kaya yang ngapa sih ngaji, ngapain ngaji? Saya udah berkecukupan semuanya. Ada sebuah masjid yang saya ngisi di sana itu, satu orang ini saya juga heran memperhatikan gitu. Tiap kali waktunya ceramah dia pulang gitu, datang lagi ketika nanti menjelang sholat. Ditanya latar belakangnya, oh iya dia pejabat gitu. Mungkin dia merasa ilmunya sudah tinggi sehingga dia tidak merasa butuh dengan yang sedemikian. Padahal kesalahan-kesalahan fikihnya banyak banget. Kesalahan-kesalahan fikihnya banyak banget sampai dibahas oleh takmir masjid. Contohnya, jadi ini kisah nyata nih. Contohnya, ini ceramah dari maghrib sampai isya. Kemudian perjanjiannya adalah setelah adzan, saya hentikan ketika adzan, kemudian nunggu waktu iqomah atau menunggu waktu sholat isya, kita ada tanya jawab atau melanjutkan materi. Ini orang yang hebat ini, begitu iqomah, kita masih ceramah langsung maju di iqomah. Itu kan bahaya banget loh, betapa buruknya tidak punya ilmu. Nah ini contoh orang kadang-kadang diberi kelonggaran kesehatan malah jadi sombong. Padahal itu keliru. Bayangkan, siapa yang berhak mendirikan sholat ketika sudah adzan? Adalah hukum asalnya adalah imam rotib, yaitu imam yang ditunjuk pada hari itu. Itu yang berhak. Sekarang iqomah jadi titik itu nggak ngaruh. Ini penting dipahami ini. Jadi kalau apalagi subuh-subuh itu harus jedanya agak lumayan, karena di situ ada sholat 2 rakaat sebelum subuh yang nilainya sebesar dunia dan isinya. Nah ini bayangkan, saya masih ceramah tiba-tiba berdiri iqomah sampai panitianya itu subhanallah ini gimana ini gitu. Ini karena memang ini masih baru pengajiannya, baru 3-4 kali. Makanya minggu depan insya Allah saya akan sampaikan tentang fikih tata cara sholat, terpaksa harus menyampaikan dan harus lapang dada. Nah ini kenapa? Karena apa? Ya itu tadi, sudah tidak tahu, kemudian mungkin kebetulan orangnya memang orang yang punya kedudukan. Nah hal-hal seperti ini kan itu tadi, orang kalau diberi kelonggaran kadang-kadang penyakitnya jadi masalah gitu. Dan itu penyakit yang membahayakan. Ingat-ingat, yang berhak kapan menentukan
didirikan sholat, iqomah ditegakkan sholat, itu adalah imam rotib, yaitu imam yang ditunjuk pada hari itu yang berhak sekarang ya iqomah. Kalau imam belum mengatakan seperti itu sebenarnya belum boleh. Itu. Nah ini penting karena sekali lagi ilmu. Kemudian faedah yang kembali kepada kedua belah pihak. Tadi kan pertama secara singkat faedah yang diterima oleh yang menjenguk, faedah bagi yang sakit, kemudian faedah yang kembali kepada kedua belah pihak. Dalilnya adalah sebagaimana dalil sebelumnya. La tadkhulul jannata, tidaklah akan masuk surga seseorang hatta tu'minu, sampai dia beriman. Wala tu'minu hatta tuhabbu, dan tidaklah seseorang akan beriman sampai saling mencintai. Awala adulukum, apakah engkau ingin ku beritahu ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, jikalau kau amalkan itu, tahabbtum, engkau akan saling mencintai. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan afsus salam bainakum, sampaikan salam di antara kalian. Menyampaikan salam di antara kita saja membuat kita saling mencintai. Itu Rasulullah yang sampaikan. Sekali lagi, kalau Rasulullah sampaikan jangan tanyakan iki bener apa ora, pasti bener, nggak mungkin keliru. Kita sudah belajar di kitab Ushul Tsalatsa bahwa kalau Rasulullah yang sampaikan 4 konsekuensinya, di antaranya adalah membenarkan informasinya. Nah, kalau salam saja, pendalilannya nih, kalau sekedar salam saja membuat hati kita saling mencintai, apalagi lebih dari itu maksudnya. Apalagi kita datang ke orang sakit, duduk di sana, menemani, membawakan oleh-oleh, membantu biayanya, itu tentu saja lebih lagi akan membuat orang saling mencintai. Itu pendalilannya. Tidak akan masuk surga seseorang kecuali seseorang itu beriman. Tidak beriman seseorang kecuali saling mencintai. Tidak. Apakah ingin ku beritahu kepada kalian sesuatu yang bisa membuat kalian saling mencintai? Saling memberikan salam. Nah, kalau saling memberikan salam saja sudah bisa saling mencintai, lebih dari itu tentu saja lebih mungkin saling mencintai. Itu. Jadi itu pendalilannya seperti itu. Nah, berikut disampaikan hadis-hadis tentang pahala yang akan diraih oleh orang yang menjenguk orang sakit. Maka kalau ditimbang, Bapak Sedoyo, manfaatnya besar mana sih antara orang yang menjenguk dengan orang yang dijenguk? Itu besar orang yang menjenguk jauh. Jadi orang yang menjenguk itu sebenarnya mendapatkan manfaat yang sangat-sangat banyak. Sangat banyak manfaatnya. Hadis pertama dari Sauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia senantiasa memetik buah-buah di surga sampai dia kembali pulang. Maksudnya begini, senantiasa memetik buah-buah surga itu maksudnya, satu, itu cara masuk surga yang bagus. Yang kedua, argo pahalanya itu jalan terus maksudnya. Kalau jangan naik taksi zaman dulu kan, masuk, jalan kan, otomatis argonya jalan, tambah terus. Nah, seseorang yang menjenguk orang sakit itu, dari mulai dia keluar dari rumahnya sampai kembali, itu argonya jalan terus tuh pahalanya. Beda dengan jenengan sholat. Argo sholat, pahala sholat itu ketika jenengan sholat mungkin cuma 5 menit. Ketika zikir ya ketika zikir. Tapi menjenguk orang sakit itu, begitu jenengan melangkahkan kakinya, cenges pakai mobil misalnya, maka sepanjang jenengan jalan ke sana, duduk di sana, ngobrol dengan dia, pulang lagi, itu jalan terus tuh argo pahalanya. Bayangkan, ya maka di sini dikatakan senantiasa memetik buah-buah sorga. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Itu dari Sauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini sabdanya agak panjang, barang siapa yang mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan sambil memetik buah-buahan di surga hingga ia duduk. Ini sama sebenarnya kontennya dengan yang tadi. Jika telah duduk, maka rahmat akan melingkupinya. Kita duduk di samping orang sakit, itu rahmat Allah melingkupi kita.
Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya hingga datang sore hari. Jenengan datang kepada orang sakit di pagi hari, maka 70.000 malaikat senantiasa mendoakan kita sampai datang sore hari. Jika kita menjenguknya di sore hari, senantiasa 70.000 malaikat mendoakan kita sampai datang pagi hari. Bayangkan, didoakan satu malaikat saja dua dahsyat, ini 70.000 malaikat mendoakan kita. Orang mungkin bertanya-tanya, oke, ya terserah Gusti Allah, terserah Allah. Demikianlah Rasulullah sampaikan kepada kita, dan kita harus mengimani itu. Konsekuensi atas asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kita mengucapkan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensinya adalah membenarkan apa yang disampaikan. Dan Rasulullah menyampaikan, siapapun yang datang di pagi hari menyuruh orang sakit, seharian itu dia sampai sore didoakan 70.000 malaikat. Demikian juga ketika sore hari kita menjenguk, sampai pagi hari didoakan 70.000 malaikat. Bayangkan, Islam itu mengatur kehidupan sedemikian dahsyat. Ini kan hadis awalnya apa? Hakul muslim alal muslim situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain ada 6. Yang nomor 5 diantaranya adalah menjenguk orang sakit, dan penjabarannya luar biasa. Kemudian hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, barang siapa yang menjenguk orang yang sakit, maka seorang penyeru akan menyeru, engkau telah berbuat baik dan berjalanmu pun baik, serta engkau telah memesan sebuah tempat di sorga. Penyerunya siapa? Penyerunya Allah, bisa jadi malaikat. Dikatakan kepada kita, engkau telah berbuat baik dan berjalanmu pun baik, serta sesungguhnya engkau telah memesan satu kapling tempat di sorga. Jadi orang yang menjenguk orang sakit itu sedang membuat kafling di sorga. Masya Allah, Masya Allah. Bayangkan Pak, kalau kita tahu ilmu kayak gini kan, kita ringan banget tuh mendatangi orang sakit. Ringan banget, karena kembali ke kitanya tuh banyak banget. Maka nanti di akhir ada pertanyaan, lantas orang sakit dapat apa gitu. Setelah ini orang sakitnya dapat apa gitu. Sampai ada yang tanya begitu. Itu kan untuk orang yang menjenguk. Yang sakit dapat apa? Sampai begitu. Saking banyaknya manfaat yang diperoleh oleh penjenguk gitu. Ini penduduk surga ketika masuk ke dalam surga akan dikatakan pada mereka, wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum nggih fadkhuluha khalidina, dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuk ke surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Ini surah Az-Zumar ayat ke-73 terkait dengan yang tadi. Hal ini mengapa? Pendalilannya bagaimana? Karena surga adalah tempat orang baik, maka tidak boleh dimasuki kecuali oleh orang yang kotor. Ini tadi kan dikatakan, barang siapa yang menyinggung orang sakit, dikatakan, diseru, kamu perbuatannya baik, perjalananmu pun baik. Maka kau telah pesan satu tempat di surga. Mengapa di Az-Zumar 7 juga dikatakan kesejahteraan untuk kalian penduduk surga? Dan surga itu diisi orang baik. Paham nggih pendalilannya? Perbuatan kita baik, perjalanan kita baik, maka diseru kau telah pesan satu tempat di surga. Kenapa? Karena surga itu untuk orang baik. Dan baik di sini dikaitkan dengan menjenguk orang sakit. Ketika engkau menjenguk orang sakit, maka perbuatanmu baik, perjalananmu baik. Berarti kamu pesan satu kafling di surga. Mengapa? Karena surga itu diisi oleh orang yang baik, bukan orang yang kotor perbuatannya. Paham nggih pendalilannya nggih? Paham nggih? Paham. Yang keempat, dari Ka'ab bin Malik, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit berarti dia menyelami rahmat, dan jika dia duduk di sisinya dia benar-benar tenggelam di dalamnya. Seseorang yang datang menjenguk orang sakit, dia sedang menyelami rahmat Allah, kayak berenang di dalam rahmat Allah itu seperti kolam. Maka ketika datang ke orang sakit, kita sedang menyelami rahmat Allah itu. Andai kita duduk di sana menemani orang sakit, seperti kita berada di dalam rahmat Allah, sudah tenggelam. Jadi kaya wong renang wis ngisor. Semuanya rahmat gitu maksudnya itu. Masya Allah. Kemudian yang kelima dari Jabir bin Abdullah
yang mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjenguk orang sakit berarti dia menyelami rahmat sampai apabila dia duduk akan ditetapkan rahmat baginya. Sampai kemudian ketika duduk maka telah tetap rahmat kepada dia. Dipastikan dia dapat rahmat Allah. Dalam riwayat lain, nah ini yang pertanyaan yang menggelitik. Wahai Rasulullah, ini pahala semua tadi itu untuk orang yang menjenguk. Lantas apa bagian untuk orang yang sakit? Rasulullah menjawab, penyakitnya akan menggugurkan dosa-dosanya. Itu aja. Seseorang yang sakit sabar, gugurlah dosa-dosanya. Tapi yang menjenguk, oke banget pahalanya, Masya Allah. Bagi yang sakit apa? Sakitnya kalau dia sabar, menggugurkan dosa-dosanya. Tapi bagi yang menjenguk, oke banget. Pahalanya banyaknya luar biasa, Masya Allah. Kemudian yang keenam, yang terakhir, ada sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi berarti apa? Firman Allah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak tertulis di Al-Quran. Paham gak? Hadis qudsi adalah firman Allah tetapi tidak ditulis di dalam Al-Quran, yang mengucapkan lisannya Rasulullah. Bukan bagian dari Al-Quran tetapi itu firman Allah. Ini menarik ya. Hadis ini sangat menarik ya, hadis qudsi ini. Yabna Adam, wahai bani Adam, maridtu falam ta'udni. Ini Allah yang berfirman, wahai bani Adam, aku sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Ya kan orang bingung itu. Bagaimana engkau sakit sementara engkau adalah Rabb semesta alam? Menarik banget loh ini. Allah berfirman, saya sakit, wahai manusia, saya sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Kemudian orang menjawab, ya Allah, bagaimana engkau sakit sementara engkau Rabb semesta alam? Maka kemudian dikatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa hambaku si fulan sakit? Mengapa kamu tidak mengunjunginya? Apakah kamu tidak tahu seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya? Ini Bapak sekalian, ini penting banget loh. Allah berfirman, Bani Adam, saya sakit, kenapa kau tidak menjengukku? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Engkau Rabb semesta alam. Maka Allah berfirman, hambaku si fulan itu sakit. Mengapa kau tidak menjenguknya? Ketahuilah ketika kau menjenguknya, kau akan menemuiku di sisinya. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya gini, orang yang sabar itu kan akan bersama Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Paham ya? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Orang sedang sakit, dia sabar, berarti Allah sedang bersamanya. Maka ketika kita mendatanginya, sesungguhnya kita sedang mendatangi rahmat Allah yang berada di dekat orang yang sabar ini. Sangat dipahami pendalilannya. Sampai Allah mengatakan, saya sakit, mengapa kamu gak jenguk? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Engkau Rabb semesta alam. Maksudnya adalah, itu loh hambaku sakit, kenapa kau nggak menjenguknya? Kalau kau jenguk orang sakit itu, ketahuilah saya itu bersamanya. Itu maksudnya. Innallaha ma'as-sabirin. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Kemudian Ibnul Qayyim dan lainnya menjelaskan faedah besar dari hadis ini adalah, seandainya kamu kunjungi dia, kamu akan mendapatiku di sisinya. Maksudnya itu. Maksudnya adalah hamba yang saleh kemudian dia sakit, hatinya terneluh dan hilang darinya kesombongan, bersamanya, Allah bersamanya, atau dalam bahasa syariatan namanya ma'iyah. Yang pernah dengar atau ma'iyah? Yang sering pakai kata ma'iyah itu siapa? Cak Nun apa ya, punya kegiatan ma'iyahan itu dengan kebersamaan yang khusus. Orang yang menjenguknya juga akan mendapatkan keberkahan kebersamaan Allah yang khusus tersebut. Jadi gini, di ma'iyah itu kebersamaan Allah bersama hambanya itu ada dua, Bapak Sedoyo. Yang pertama adalah ma'iyah ammah, kebersamaan Allah secara umum, yaitu sifat kebersamaan Allah dengan seluruh makhluknya, dengan ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Ilmu Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah selalu bersama kita manusia. Bukan zatnya loh ya, tapi ilmunya, penglihatannya, pendengarannya selalu bersama kita. Dan ini adalah ma'iyah atau kebersamaan Allah yang ammah, yang umum. Tetapi
ada ma'iyah yang khusus, khosoh. Adalah ma'iyah kebersamaan Allah yang khusus. Contohnya di dalam surah Al-Baqarah 153, innallaha ma'asobirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Contohnya, atau innallaha ma'alladzina taqau, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Nah, pada kasus orang sakit, dia kan orang yang mendapati dirinya sabar. Ini berarti kan Allah sedang bersama dia secara khosoh. Karena Allah mengatakan, Allah bersama dengan orang yang sabar. Kita kan nggak lagi sakit, ya kan? Kita nggak lagi sakit. Berarti Allah membersamai kita ammah, yang dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya, tidak dengan yang ini, khosoh ini. Sementara khosohnya Allah, bersamanya Allah, ma'iyahnya Allah yang khusus adalah untuk orang-orang yang sabar, yang itu didapati ketika orang sakit, maksudnya. Paham nggih? Ini berarti kalau ada orang soleh sakit, datangi. Ono wong soleh kok sakit, yakinlah orang soleh itu sabar. Yang kesabarannya itu mendatangkan ma'iyah Allah yang khosoh. Kita datang ke sana nempel. Karena apa? Dengan nempel kita ke sana, Allah tuh juga memberikan kepada kita kebersamaan yang khusus itu. Itu maksudnya. Masya Allah, Masya Allah. Ini betapa Islam itu menghadirkan banyak sekali hal yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah. Nah, ini yang disampaikan pagi ini, insya Allah baru sampai sebagian. Besok kita akan belajar tentang tata cara, adab ketika kita menjenguk orang yang sakit, apa yang disampaikan, apa yang dibawa, kemudian doanya apa, itu nanti di pertemuan berikutnya, insya Allah. Ini saya tidak sebutkan bahasa Arabnya karena waktunya mepet, karena ini panjang sekali, saya khawatir malah nggak sampai intinya. Mudah-mudahan bisa diterima dan mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa mengamalkan, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.